Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Rumah Cahaya Permata. Nah, kali ini kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kali ini di pembelajaran 3. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa ya sahabat Permata untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel YouTube kami tetap semangat dalam berbagi ilmu dan informasi. Terima kasih ya sahabat Permata. Ingat, subscribe itu gratis loh. Baik, kita lanjutkan. Kali ini masih di pembelajaran 3 muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini kita akan mempelajari nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Di sini ada 5 sila. Sila ke-1 atau sila pertama, nilai-nilainya yaitu taat menjalankan agama. Di sini taat menjalankan agama menurut ajaran agama masing-masing. Meyakini Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian adanya toleransi antar umat beragama. Untuk sila kedua, nilainya yaitu kesadaran persamaan derajat, kesadaran perilaku dan sikap sesuai nilai-nilai moral, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, dan mewujudkan kehidupan berlandaskan keadilan. Sila ketiga, yaitu nilainya memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, menjalin kerjasama untuk mempererat gotong royong, serta rela berkorban untuk kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, di sini nilai-nilainya yaitu pengambilan keputusan bersama, mengutamakan prinsip musyawarah mufakat, menghargai dan menghormati keputusan yang disepakati, serta mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sila kelima, nilai-nilainya yaitu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, membiasakan hidup hemat dan sederhana, dan keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Di sini ada contoh penerapan nilai dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama contohnya di sini beribadah sesuai ajaran yang dianut. Menghormati semua teman meskipun berbeda agama. Bisa juga mempersilahkan teman untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Nah, ini simbol sila pertama yaitu bintang. Sila kedua, contoh penerapan nilainya kita bisa membantu korban bencana alam, saling mencintai sesama manusia, bisa juga dengan berkata jujur kepada semua orang. Nah, ini simbolnya yaitu rantai. Sila ketiga, bisa dengan ikut kerja bakti membersihkan saluran air, kita menghormati adat dan kebiasaan suku lain, juga dengan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Simbolnya yaitu pohon beringin. Contoh penerapan nilai untuk sila keempat bisa dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan juga tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Kemudian untuk sila kelima, contohnya yaitu kita membelanjakan uang dengan hemat, tidak boleh boros, kita bersikap adil dalam menjalankan tugas, dan menghargai karya orang lain. Kemudian di sini kita akan mempelajari letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, ingat, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Negara kita Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra.
Dua benua itu yaitu ingat benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ingat juga sahabat permata bahwa garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kemudian batas wilayah Indonesia kita lihat sesuai letak geografisnya. Sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, di sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafura. Kita lihat letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang atau GL dan garis bujur GB. Di sini letak Indonesia ya. Ini kita lihat garis lintangnya ini. Garis lintang. Kemudian ini adalah garis bujur. Bahwa Indonesia itu letak astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Serta 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Nah, setelah kita mempelajari letak geografis, kita akan mempelajari menulis cerita berkaitan nih tentang wilayah tempat tinggal. Nah, cerita itu terdiri dari beberapa paragraf ya. Kemudian paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Nah, paragraf dalam sebuah cerita itu memiliki yang namanya ide pokok gagasan. Ide pokok cerita itu ada kalimat utamanya. Setelah itu barulah kita buat kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh tadi kalimat utama. Kalimat penjelas juga dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menulis cerita. Yang pertama kita menentukan tema cerita. Kemudian kita membuat kalimat yang memuat ide pokok cerita atau peristiwa yang akan kita ceritakan. Di sini tentang cerita apa, masalahnya apa. Kemudian jangan lupa letakkan ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Kemudian terakhir kita membuat beberapa kalimat penjelas. Nah, ini contohnya ya. Contoh cerita. Ada beberapa, ini paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Jadi kita letakkan kalimat utama di awal. Nah, ini adalah kalimat penjelasnya. Silakan sahabat permata baca lagi. Setelah itu, jika sudah memahami pendalaman materi tadi, kita akan melakukan uji kompetensi. Di sini silakan sahabat permata mengisi dengan jawaban yang tepat. Ada 5 pertanyaan. Ini sini 1. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut termasuk bentuk pengamalan nilai Pancasila, terutama sila ke berapa? Ada di materi tadi. Kemudian nomor 2, mengagung-agungkan kebudayaan suku sendiri bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keberapa? Nomor 3, batas selatan dan barat wilayah Indonesia adalah samudera. Nanti lihat di petanya. Garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan sama besar disebut garis apa? Nah, kemudian nomor 5, paragraf itu terdiri atas beberapa titik-titik. Oke.
Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh sahabat permata untuk mengetahui apakah kita sudah memahami pendalaman materi tadi. Ingat, pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Ini dari kita kutip dari Aristoteles. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk sahabat permata yang sudah mengikuti. Jangan lupa nanti ada materi-materi lain untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.